Om Swastiastu, saya Madari Budi Dharma dengan NIM akhir 034 dari kelas D Informatika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Fibonacci, iteratif, dan juga rekursif. Nah, apa sih itu Fibonacci? Jadi, bilangan Fibonacci adalah bilangan yang menjumlahkan dari bilangan sebelumnya. Jadi, semisal ada angka 1, 2, 3, jadi dia akan menjumlahkan, mohon maaf, jika ada angka 1 dan 2, jadi dia akan menjumlahkan eh, angka 2 itu dijumlahkan ke 1, kemudian akan menghasilkan angka 3, kemudian angka 3 dijumlahkan ke 2, kemudian akan menghasilkan angka 5, 5 dijumlahkan ke 3, menghasilkan angka 8, 8 dijumlahkan ke 5, menghasilkan angka 13, dan juga seterusnya. Nah, baik, itu tadi sedikit tentang Fibonacci. Kemudian di sini ada Fibonacci iteratif dan juga Fibonacci rekursif. Nah, perbedaan Fibonacci iteratif dan rekursif itu terletak pada fungsinya. Jadi, di rekursif itu terdapat function lagi satu untuk memanggil penjumlahan dari Fibonacci-nya. Untuk yang di iteratifnya tidak ada tuh dalam satu buah function main saja. Nah, perbedaan di sini terletak ketika rekursif itu eh, lebih mudah untuk dipahami ketika ingin membangun sebuah program seperti program Fibonacci ini itu lebih mudah untuk dimengerti menggunakan rekursif. Namun untuk kerugiannya tentu saja rekursif itu membutuhkan lebih banyak memori atau ruang untuk membangun fungsinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk langsung ke Fibonacci-nya. Jadi di sini sudah ada Fibonacci iteratif. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Fibonacci iteratif hanya menggunakan satu function saja, yaitu function main. Nah, ini merupakan flowchart-nya di mana di bagian atas ini bagian untuk input nilainya, kemudian bagian sini merupakan bagian untuk perhitungannya. Namun ketika n kurang dari 0 atau inputan kurang dari 0, dia akan mengoutputkan harus memasukkan angka positif. Nah, kemudian eh, kita lanjut ke dashboard-nya, jadi penjelasan mengenai perhitungan ini. Baik, langsung saja ini kita panggil dashboard. Set. Nah, oke, dashboard-nya belum terlihat. Unpas. Baik, dashboard. Kita cek terlebih dahulu. Iteratifnya kita angkat ke atas sedikit. Oh, nggak kelihatan. Oke, baik, di sini udah ada VS Code-nya. Jadi mungkin sedikit penjelasan di sini mengenai VS Code di bagian iteratif. Nah, kita itu di bagian dari sini kita jelaskan di sini ke bawah. Baik, untuk itu dimulai dari sistem out println masukkan angka. Nah, di sini adalah pesan untuk menginputkan angkanya. Kemudian lanjut lagi ada and input next integer. Nah, di sini menerima input dari pengguna untuk menyampaikan untuk menyimpannya ke dalam variabel n. Kemudian ada inisialisasi yaitu variabel c, b, dan juga Fibonacci. Fibonacci sama dengan 0, b sama dengan 1, Fibonacci sama dengan 0. Hal ini digunakan untuk awalan menghitung deret Fibonacci. Kemudian pengecekan kondisi if n kurang dari 0. Nah, sistem akan memprint harus memasukkan angka positif. Kemudian jika if n itu tidak negatif, maka program akan mengeksekusi block else. Jadi akan menampilkan pesan Anda memasukkan nilai n yang tadi yang kita inputkan, kemudian
dari Fibonacci selanjutnya akan menggunakan loop for dari A sama dengan 1 hingga A kurang dari sama dengan n plus 2 untuk memuat deret Fibonacci. Nah, kenapa sih n plus 2? Jadi, n plus 2 digunakan untuk menghasilkan perhitungan agar dimulai dari angka 1 setelah 0 dan 1. Seperti pada rekannya yaitu rekursifnya. Nah, itu tadi. Kemudian langsung ke loop for untuk mencetak nilai Fibonacci pada setiap iterasi. Kemudian menghitung nilai Fibonacci. Berikutnya akan menjumlahkan B dan C. Kemudian menetapkan nilai B ke C dan nilai Fibonacci ke B untuk menggerakkan perhitungan nilai selanjutnya dalam deret Fibonacci. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari iteratifnya. Kemudian mungkin agak sedikit. Ini di bagian n plus 2 ya. Seharusnya kan n saja. Nah, sini digunakan n plus 2 karena agar angkanya dimulai dari angka 1 sebelah ini. Nah, ini. Seperti dengan rekursif yang lagi satunya. Nah, itu perhitungan akan dimulai dari sini, yaitu 1, 2, 3, 5, 8 sehingga menghasilkan 5 deret angka sesuai dengan yang diinputkan di sini. Oke, mungkin itu untuk yang n plus 2 nya. Kemudian kita ke rekursif. Baik, untuk rekursif kita mulai lagi dari flowchartnya. Rekursif naik. Oke, ini udah ada di flowchart rekursif. Jadi untuk flowchart rekursif ini terdapat dua function, yaitu function main dan juga Fibonacci. Nah, di function main ini berfungsi untuk memasukkan inputan X atau batasannya. Nah, kemudian ini juga ada function Fibonacci. Nah, Fibonacci ini digunakan untuk melakukan perhitungan. Oke, setelah itu kembali lagi ke main untuk mengoutputkan hasil yang telah dihitung tadi di bagian function Fibonacci-nya. Baik, untuk perhitungan di bagian function Fibonacci-nya langsung saja kita jelaskan. Oke, kita naikkan VS Code-nya lagi. Kemudian yang ini kita minimize. Nah, sudah agak terlihat. Terus kita bagian VS Code-nya kursif. Oke, di sini sudah terlihat. Di sini tuh di bagian awal ini merupakan bagian input dan juga di bagian ini output setelah perhitungan di bagian sini selesai. Baik, kembali lagi. Sini kan dimulai dari function Fibonacci-nya. Nah, mulai dari sini function Fibonacci bagian sini. Dan sip. Itu di sini ada, jadi fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk menghitung nilai deret Fibonacci dari bilangan bulat X. Menerima satu parameter dari X tentunya di bagian sini. Terus ngecek kondisi if X kurang dari lebih besar dari 2. Maka jika nilai X lebih besar dari 2, maka nilai deret Fibonacci dihitung secara rekursif. Rekursif yaitu fungsi Fibonacci dipanggil kembali dengan argumen X min 1 dan juga X min 2. Lalu hasilnya akan dijumlahkan. Jika nilai X tidak lebih dari 2, menggunakan metode else. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai di rekursifnya. Kita langsung run aja. Sini kita tidak menggunakan flowchart-nya karena agar lebih cepat.
tadi kita masukkan angka 5. Baik, sesuai dengan perhitungan yang tadi juga, karena di sini outputnya dimulai dari 0 dan juga 1, lalu ditambah dengan nilai ini, sehingga hasilkan 5 angka dihitung dari sini. Di 1, 2, 3, 5, 8 dihitung menjadi 5 deret angka. Sama halnya dengan yang iteratif. Nah, baik, itu tadi penjelasan mengenai Fibonacci. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.